Nah, sekarang ini ada yang lebih bagus ya. Ketika dunia sudah mulai kehilangan paru-paru bumi, ya, maka seluruh dunia sekarang tertuju kepada Indonesia. Indonesia sudah dianggap sebagai paru-paru planet bumi. Bahkan negara-negara Eropa sepakat menyediakan sekitar 10 miliar US dollar untuk menyelamatkan hutan-hutan yang ada di dunia Asia, khususnya negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Tetapi tahukah kita bahwa yang sebetulnya memiliki hutan paling banyak itu hanya Indonesia sebetulnya. Indonesia diharapkan oleh dunia menjadi penyelamat oksigen bagi kehidupan umat manusia di planet bumi ini. Namun tidak kita sadari bahwa itu menjadi sebuah aset yang amat besar nilainya. Ya. Menurut saya, pemerintah harus segera membuat sebuah paket ya, penyelamatan paru-paru bumi ini, dan melakukan sebuah konsensus bersama di antara negara-negara di dunia ini untuk menjadikan berapa hektar hutan di Indonesia sebagai paru-paru dunia, ya kan? Misalnya taruhlah di Kalimantan berapa berapa juta hektar, Sumatera, kemudian Sulawesi, kemudian Papua dan sebagainya. Kita sepakati saja itu sebagai paru-paru dunia. Akan tetapi bukankah rakyat Indonesia juga butuh makan, butuh aktivitas lain, butuh biaya hidup? Oleh karena itu, hutan ini harus dijaga secara internasional, tetapi oleh Indonesia dijadikan sebagai aset ekonomi. Ternyata bahwa udara yang segar, bebas polusi itu lebih mahal daripada emas, kan gitu. Di masa akan datang lebih mahal daripada emas. Kalau tahun 63 Soekarno berhasil membuat perjanjian Green Hilton Memorial Agreement dengan John F. Kennedy, ya, semacam pengikatan kolateral di mana Indonesia menjadi negara penyedia kolateral dunia. Kenapa sekarang dengan hutan yang begitu luas tidak bisa Indonesia menjadi penyedia paru-paru dunia dan itu menjadi kolateral, ya kan? Natural Life Agreement gitu ya, semacam Natural Life Collateral yang mempunyai nilai-nilai ekonomi yang amat tinggi, karena setiap aktivitas umat manusia, ya kan, apapun bentuknya, itu adalah nilai-nilai ekonomi yang harus diperhitungkan secara ekonomi pula. Dan saya pikir kalau kita sudah membuat semacam Natural Life Collateral, ya, harus mendapat pengakuan dunia itu, ya kan, maka itu menjadi sebuah nilai ekonomi yang tidak terhingga nilainya. Lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada platinum, lebih mahal daripada komoditi-komoditi yang lain. Karena itu menyangkut soal kehidupan dan tata kehidupan umat manusia dan termasuk populasi makhluk hidup lainnya di planet bumi. Anda bayangkan ketika suhu bumi naik saja 1 derajat Celcius dari kebiasaannya, maka seluruh perilaku kehidupan makhluk yang ada di dalam juga berubah. Yang besar bisa jadi kecil, yang kecil malah tambah kecil, dan timbulnya penyakit-penyakit baru. Artinya resiko bagi kehidupan manusia amat besar apabila Natural Life Collateral ini tidak disepakati. Dan saya pikir itu sudah saatnya Indonesia membuat itu, dan pemerintah jangan takut-takut melakukan itu gitu. Karena nggak ada lagi di planet bumi ini yang layak untuk dijadikan paru-paru dunia kecuali Indonesia. Selamat mencoba.